Yang di sampingmu itu siapa? Pacarnya ya? Kok pakai baju polisi? Saat masih duduk di bangku SMA, aku kembali menghabiskan liburan di kampung halaman ibuku yang masih berada di Bali. Tempat itu selalu terasa tenang dan penuh kenangan masa kecil. Rumah nenekku berdiri di tengah kebun cengkeh, jauh dari jalan raya. Untuk mencapai rumah kumpi buyutku, kami harus berjalan lebih jauh lagi, melewati sungai mati dan kebun-kebun cengkeh sepi, dengan jarak antar rumah yang berjauhan. Sekitar pukul 6 sore, kami mengunjungi rumah kumpi. Perjalanan itu awalnya biasa saja, hingga akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang disebut warga sebagai Sungai Mati. Disitulah semuanya berubah. Tanpa alasan yang jelas, bulu kudukku tiba-tiba berdiri. Perasaan langsung dipenuhi ketakutan yang datang begitu saja. Rasa itu begitu kuat hingga tanpa sadar aku mempercepat langkah, lalu berlari meninggalkan rombongan di belakang. Aku sampai lebih dulu di rumah kumpi. Namun sudah hampir 30 menit aku menunggu. Padahal jarak dari Sungai Mati ke rumah kumpi hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Tapi nenek dan yang lainnya belum juga tiba. Suasana di sekitar rumah terasa sunyi, padahal kumpi tinggal bersama adik nenekku. Aku hanya bisa berdiri dengan gelisah di depan rumah, berdoa dalam hati, sambil menahan rasa takut yang semakin menjadi. Tak lama yang lain pun akhirnya datang, dan akhirnya kami masuk ke dalam rumah kumpi. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Kumpi keluar. Dulu tubuhnya kurus, tatapan matanya pun terasa asing, bukan seperti orang yang selama ini ia kenal. Kumpi tiba-tiba bertanya pelan, "Ini kalian berempat saja?" Aku mengangguk. Namun Kumpi langsung melanjutkan dengan suara yang membuat suasana mendadak dingin. "Yang di sampingmu itu siapa? Pacarnya ya? Kok pakai baju polisi?" Darah seperti berhenti mengalir. Tidak ada siapa-siapa di sampingku. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang berani bertanya. Tak lama, kami memutuskan untuk pulang. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang. Tidak ada satupun yang berbicara. Kami hanya berjalan cepat sambil berdoa dalam hati dan sesekali berbisik mengucap permisi. Sesampainya di rumah, aku langsung minum, berdoa, dan berusaha tidur. Keesokan harinya, tanpa banyak alasan, aku meminta untuk pulang lebih awal. Ayah datang untuk menjemputku, meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang masih menggantung. Namun ternyata semuanya belum berakhir. 3 hari setelah itu aku jatuh sakit. Tubuhku terasa sangat berat, lemas berkepanjangan. Aku sudah berobat ke dokter, tapi tidak ada hasil. Hingga akhirnya keluarga membawa ke seseorang yang dianggap orang pintar. Dari situlah kebenaran yang jauh lebih mengerikan terungkap. Sosok yang dilihat Kumpi itu adalah makhluk yang sejak awal menempel, tepatnya sejak melewati Sungai Mati. Yang lebih mengejutkan, makhluk itu disebut berasal dari arwah korban peristiwa kelam G30 SPKI di Bali. Dan tanpa alasan yang jelas, makhluk itu menyukai karena memiliki darah hangat. Keterkaitan lain pun mulai terungkap. Suami dari Kumpi meninggal karena diculik saat peristiwa tersebut. Seolah ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Kemudian orang pintar itu menyarankan untuk memperkuat diri secara spiritual, menjalani melukat, serta rutin berdoa. Perlahan, kondisiku membaik. Tubuh terasa lebih ringan dan rasa sakit menghilang.